Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Di nama Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga keberadaan kita hingga pada pagi hari ini semua karena perhatian Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa datang untuk kita mau beribadah, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita datang mempersembahkan kepada Tuhan dengan kita datang beribadah, datang berkutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk bersekutu dengan firman-Nya. Pagi hari ini saya ucapkan kepada kita semua selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Dia. Yesus mati.
sembah. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Kami sembah Engkau, kami puji dan kami muliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Tiada Allah selain Engkau. Engkau Allah yang besar, yang mengasihi kehidupan kami. Segala sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Aku, sebab hanya Engkaulah Allah yang kami sembah. Sebab Engkau telah beri kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk kami. Sembah dan pujian Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah dan kami muliakan Engkau, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami, Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Sehingga keberadaan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami naikkan pujian kami, rasa hormat dan terima kasih kami Tuhan, dengan segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberkati kehidupan kami dengan kesehatan Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dengan ibadah kami yang sejati Tuhan. Maka dari itu layakkanlah setiap kehidupan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kehidupan kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, bibir, mulut, lidah kami untuk menaikkan pujian kami Tuhan. Dan kami semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kehidupan kami Tuhan, urapi kehidupan kami Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, agar ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, urapi juga segala sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mempersiapkan hatinya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk sidang-Mu yang mungkin masih ada di dalam perjalanan. Tuhan, tuntun sertai dan tibakan di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami dapat bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pekerjaan iblis setan yang ingin mengganggu kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, bersatu hati kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan memberi kami kemenangan, akan memberkati kehidupan kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan hadir mengimami ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kepala gereja, mempelai pria sorga yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya ucapkan kepada kita semua shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang dan selamat untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kita mempersembahkan sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita sambung pujian kita. Kita ganti pujian kita karena salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. hanya Kau Tuhan hidup. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Tuhan, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib,
karya korban Kristus di atas kayu salib yang menghidupkan kita, melayakkan kehidupan kita, sehingga keberadaan kita hingga pada hari ini semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Dan saya undang sidang jemaat untuk semuanya bangkit berdiri. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Waktu yang ada ini saya persilakan untuk sangkur umum persembahkan pujiannya. Kita ulangi ref pujian ini dan saya persilakan untuk sangkur umum. Pada hari esok, sebab Dia
Puji Tuhan. Terima kasih untuk Sang Kerumum. Kiranya pujian ini memberkati kehidupan kita. Kita masih lanjut pujian kita. Kita ganti pujian kita dengan penuh sukacita lagi. Kita naikkan pujian Ku Kan Bangkit. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, mengenai firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari bantu umat kemenangan. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, akan segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, akan segala raja. Silakan seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Inti basatnya kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian hari lepas hari dan korban persembahan dijalankan.
Lebasari. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Ya, waktu yang ada ini kita mempergunakan untuk kita akan belajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan, agar berkat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dapat kita terima, dapat jatuh di tanah hati kita yang baik, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang benar, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian dengan sayapmu. Bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau berserta. Bersama-sama sidang jemaat, saya undang kita untuk semuanya bangkit berdiri. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Katakan, firman-Mu berkata kepadaku, firman-Mu berkata bersertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu dan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap, dengan sayap-Mu, dan pekerjaan selanjutnya kita serahkan kepada Bapa Gembala. Kau badai, ku tak menyerah. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Raja di atas segala raja, Raja maha besar, Raja yang sanggup mengangkat kami kembali. Oh Tuhan, Raja yang sanggup mengerjakan karya penebusan, Raja yang sanggup menyelamatkan bangsa-bangsa, dan kehidupan kami hari ini boleh berada di hadapan-Mu. Tuhan, ulurkan belas tangan, belas kasihan-Mu untuk menjamah setiap kehidupan kami, agar memperoleh kesempatan mengerti maksud-maksud Tuhan yang besar, dan kami dapat memahami, oh Tuhan, panggilan kami, sehingga kehidupan kami memperoleh kebebasan, kemenangan, dan hidup di dalam firman Allah. Terima kasih bila ada pekerjaan iblis yang mau mengganggu kami di dalam memberitakan firman, mendengarkan firman-Mu. Sehati kami di dalam nama Yesus, otoritas Allah turun atas kami, yang memberikan kami kebenangan untuk dapat setia dan mentaati Tuhan selamanya. Kami bersama akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Biarlah
kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah memberikan kita anugerah untuk dapat mengerti firman Allah. Penebusan merupakan pengorbanan yang tertinggi yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di kayu salib, dan penebusan untuk menebus dosa itu dapat menebus dosa manusia lewat pengorbanan Kristus tersalib. Kita melanjutkan kisah atau pemberitaan firman Tuhan ini dan Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Saudara, penebusan itu merupakan pengorbanan yang termahal dari segala pengorbanan yang pernah ada. Ya. Pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu penebusan tidak hanya berbicara tentang 2 atau 3 orang, tetapi ia berbicara tentang bangsa-bangsa. Ia akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena itu saudara-saudara, ya, penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah itu adalah penyelamatan yang melepaskan manusia dari dosa dan kutuk perhambaan dosa, agar manusia hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ya, sebelum sampai membahas tentang Kristus, kita ingin melihat tentang bagaimana penebusan yang dikerjakan oleh Allah di antara bangsa Israel dengan harus membawa korban penebus salah. Imamat 7 ayat yang pertama. Imamat pasal 7 ayatnya yang pertama. Imamat pasal 7 ayat yang pertama. Korban penebus salah. Ya, Inilah hukum tentang korban penebus salah. penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Persembahan maha kudus. Terus Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, ya, dan darahnya darahnya haruslah disiramkan harus pada mesbah disiram itu pada sekelilingnya. mesbah sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, Terus kan, yaitu ekornya yang berlemak dan lemak yang menutup isi perut, terus dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, kan. yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Perhatikan, Haruslah imam membakar semuanya itu di semuanya, atas mesbah ya, sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. korban penebus salah. Jadi dulu bangsa Israel harus membawa korbannya sendiri sebagai korban penebus salah. Ya, dengan membawa seekor domba yang berumur setahun, kemudian akan dibakar sampai habis. Ya, saudara ya. Dan itu berlaku setiap tahun, ya. Dan tidak semua orang mampu mempersembahkan seekor domba sebagai korban penghapus dosa. Tidak semua orang mampu mempersembahkan seekor anak domba berumur setahun untuk korban penghapus dosa setiap tahunnya. Ini ya, jadi korban penghapus dosa, saudara. Dan itu terjadi, ya, haruslah membawa. Ini berlaku bagi orang yang mampu saja. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak mampu?
Kalau hanya orang yang mampu mengerjakan korban penebus dosa, penghapus dosa, penebus salah, maka saudara, orang-orang yang tidak mampu, orang yang terbatas, ya, tidak memperoleh korban penghapus dosa. Ini terjadi pada perjanjian lama, saudara. Ya, maka itu korban penghapus dosa itu dikerjakan pada zaman Taurat, ya, dengan masing-masing membawa korbannya. Haruslah setiap orang. Imamat 19 ayat 21. Imamat 19 ayat 21. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan. Laki-laki harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan. Ke pintu kemah pertemuan. Terus, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. ini. Lanjutkan. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan. Ya. Karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya ini itu. Perjanjian lama, saudara, ya. Ya. Jadi urusan antara dosa dan Allah sudah dikerjakan dari dulu. Tetapi dengan perantaraan darah domba, ya, yang tidak bercelah. Itu kalau korban yang dipersembahkan harus yang gemuk, harus tidak bercelah. Seandainya dia tidak punya domba, maka dia harus membeli seekor domba untuk dikorbankan sebagai korban penghapus salah, penebus. Ya, dengan adanya Yesus yang menghapuskan aturan demikian dan tidak lagi membawa korban domba sebagai korban penghapus dosa, maka Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa kita, menebus dosa kita, ya, dengan menggantungkan dirinya di kayu salib. Itu bahasa Alkitab. Cara ia menggantungkan dirinya di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Jadi urusan antara dosa dan manusia dan Allah ini, saudara, sudah dikerjakan sejak manusia ada. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri mengambil seekor domba, menyembelih dan mengambil kulitnya untuk menutupi aib mereka sebagai tanda penebusan. Sekarang kita berada pada zaman perjanjian baru. Ya, apakah semuanya kita lupakan begitu saja bahwa tidak ada dosa, tidak ada penghapusan dosa dan tidak ada Allah? Atau kita tidak mempercayai Allah dalam karya penebusan yang luar biasa yang dapat menyelamatkan setiap bangsa dan suku-suku bangsa, yang dapat menyelamatkan setiap orang, setiap nikah, setiap laki-laki, setiap pribadi mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam tanda penebusan yang tidak lagi tertuduh dengan dosa dan perbuatannya. Kita mendapatkan penebusan yang sempurna, ya, yang dikerjakan oleh Kristus. Roma 11 ayat yang ke-26. Roma pasal 11 ayat 26. Dengan jalan demikian, Ya, seluruh Israel akan diselamatkan. seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, teruskan. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Ya, Apabila aku menghapuskan dosa mereka. ya. Mengenai Injil, Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah mereka oleh karena seteru kamu. Allah. Teruskan. Tetapi mengenai pilihan, Ya, mereka adalah kekasih Allah kekasih oleh Allah. karena nenek moyang. Nah, ini terjadi, saudara, perhatian khusus terhadap bangsa Israel.
mengenai Injil mereka seteru. Ya. Tapi karena perjanjian dosa mereka dihapus, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih. Teruskan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi di sini kita dapat perhatikan bahwa ketidaktaatan kita dahulu itu, saudara, dihapuskan dengan korban penebusan. Yang dulunya masih menyembah Baal, masih menyembah berhala, masih hidup di dalam noda-noda kekafiran. Ya, karena itu setiap orang yang tidak terlepas dari noda-noda kekafiran, ia akan tetap hidup di dalam bayang-bayang dosa dan kematian. Ia tidak mengalami tanda penebusan yang sempurna. Ia tetap berada dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Karena itu penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, penebusan sekali untuk selamanya. Saudara tidak akan membawa korban penebusan ke gereja. Jangan sampai saudara berpikir kita memberikan korban itu korban penebus. Ya, lalu pendeta menerima korban itu dan seolah-olah penghapusan dosa itu terjadi di antara kita. Ya, saudara, kita memberi sebatas untuk mendukung pemberitaan Injil yang kita beritakan, agar banyak lagi dan lebih banyak lagi diselamatkan. Kita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan anugerah dan kemurahan agar kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Nah, karena itu penebus itu didambakan semua orang. Ayub dalam suratnya berkata, aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini adalah tanda penebusan, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang penebusan, maka dari perjanjian lama manusia sudah berusaha untuk menebus dosanya dengan cara mempersembahkan korban pendamaian. Sekarang setelah adanya Kristus sebagai korban penebusan, ya, maka di dalam Dia kita memperoleh penebusan. Kolose 1 ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat yang ke-14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, Ya, yaitu pengampunan dosa. di dalam Dia itu diganti dengan nama Yesus. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan Kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. yaitu pengampunan dosa. Ya. Di dalam Dia kita mendapatkan pengampunan dosa dan penebusan. Saudara, kita tidak ada dalil untuk berkata bahwa saya bisa menebus diri saya dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Efesus 1 ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya, ya, kita beroleh kita beroleh penebusan. yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih Kita karunia-Nya. mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Berarti saudara, kalau kita mendalami ya perjanjian baru, mencatat bahwa korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus adalah korban penebusan yang dikerjakan sekali untuk selamanya dan menghapuskan dosa manusia yang percaya. Ya, menghapuskan dosa manusia yang percaya padanya. Jangan yang tidak percaya saudara samakan dengan yang percaya.
Yang tidak percaya tidak mendapat penghapusan dosa. Yang tidak percaya tidak mendapatkan penebusan. Yang tidak percaya tidak memperoleh kesempatan, anugerah dan kasih karunia untuk hidup di dalam kemurahannya yang besar. Karena itu pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus adalah pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Kita ditebus, dosa diampuni, maka sebagai orang yang percaya seharusnya kita berbahagia. Ya, hidup di dalam kebenaran, mengalami penebusan dan hidup tanpa dosa. Kalau manusia sudah percaya Yesus dan masih hidup dalam dosa, berarti ia sedang mempermainkan korban penebusan. Ia sedang mempermainkan korban penghapusan dosa. Sedang bermain-main dengan dengan korban penebusan yang mahal harganya. Manusia sedang bermain-main dalam dosa dan perbuatan yang tidak lagi berpaut pada Allah, tetapi berpaut pada Baal dan dewa-dewi manusia yang dipuja-puja oleh manusia, tidak mendapatkan kesempatan. Karena itu, setiap orang yang mengalami penebusan adalah orang yang mengalami tanda kelahiran kembali dari firman Allah, dari air, dari firman. Kita mengalami penebusan, tanda kepemilikan. Kita ini adalah miliknya Kristus. Ya. Sekarang, apa hubungannya penebusan dengan Paskah? Apakah Paskah itu adalah simbol penebusan yang sempurna? Menurut sejarah Alkitab, menurut firman Tuhan, bahwa Paskah adalah korban penebusan yang sangat mahal, yang tidak pernah ada. Yang pernah ada pada bangsa Israel adalah mempersembahkan korban, lalu mengambil darahnya dan mengoleskannya pada ambang pintu, agar setiap orang yang memiliki tanda darah tidak mengalami kematian. Anak-anak sulung. Keluaran pasal 12 ayat 1. Keluaran pasal 12 ayat 1. Tentang perayaan Paskah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berfirmanlah dan Harun Tuhan di tanah kepada Mesir. Musa dan Harun di Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu Bulan tiap-tiap tahun. pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, Masing-masing seekor anak domba. menurut kaum keluarga, Ya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. tiap-tiap rumah tangga. Jadi saudara bayangkan ya, di perumahan bangsa Israel yang jumlahnya sebanyak 635.000 kepala keluarga itu, ya, masing-masing menyembelih seekor anak domba, lalu mengoleskan pada ambang pintu. Terus, Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya ya, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa terus tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. kan, Anak dombamu itu harus jantan, harus jantan, tidak bercela, tidak bercelah. berumur setahun. Terus, Kamu boleh ambil domba atau kambing. ya, terus, Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. ya, Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. nah ini sudah disiapkan, saudara. 14 hari sebelum hari Paskah, siap. Ya, jangan sampai tidak dapat. Nah, ini yang diperlukan jumlah banyak. Ya, di sebelah perumahan, sebelah sana sembeli seekor domba, di sini sembeli seekor domba masing-masing dengan mengoleskan darah pada ambang pintu mereka.
Terus Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu ya, dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. di setiap rumah yang sedang memakan korban Paskah. Lanjutkan. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Terus Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. baik. Sampai segitu. Bagaimana pesan Paskah itu membekas dalam diri orang Israel, karena adalah hari di mana mempertaruhkan nyawa. Mana saat malaikat pencabut nyawa lewat, maka di setiap pintu dan ambang pintu ada tanda darah. Tanda darah itu yang dikenal dengan tanda penebusan. Ada ambang atas dan kiri kanan. Dia sebenarnya sudah sedang membentuk model salib. Ya, ada tanda darah. Karena itu saudara, ya, penyalipan Kristus itu adalah korban Paskah yang termahal, yang tidak pernah terulang lagi dan menghapuskan dosa manusia. Tanda penghapusan dosa itu kalau dikaitkan dengan Paskah yang dilaksanakan bangsa Israel adalah bangsa Israel melakukan korban penghapus dosa sekaligus perlindungan. Tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami kebinasaan. Karena itu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita semua yang mendengarkan berita ini, kita menempatkan korban Paskah itu sebagai korban yang termahal. Haleluya. Ya, seharusnya perayaan Paskah itu, ya, anak Tuhan memberikan korban sebagai perayaan Paskah. Merayakan Paskah. Ada makan-makan, ya, akan makan daging, direbus, dimakan dengan sayur pahit. Kita ekspresikan secara lahiriah, secara lahiriah. Proses perayaan Paskah itu saudara mungkin akan lebih bermakna. Tetapi manakala Paskah itu dilaksanakan hanya sebagai seremonial, maka Paskah itu tidak memberi arti apa-apa, tidak memberi makna sedikit pun, tidak memberi sesuatu yang memberikan kita melepaskan diri dari segala cengkraman. Kenapa bangsa Israel berteriak-teriak di Mesir? Karena mereka sedang dalam himpitan, sedang dalam kesulitan, sedang dalam siksaan, sedang dalam pekerja rodi. Mereka tidak berdaya. Maka itu Tuhan berkata kepada Musa, aku telah mendengar jeritan bangsa itu, dan jeritan mereka telah sampai kepadaku. Engkau pergi ke Mesir dan bawa mereka keluar. Ya, pembebasan untuk menyelamatkan kita. Ya, kita tidak jauh berbeda dengan bangsa Mesir, bangsa Israel yang sedang dalam penindasan kala itu. Dan Yesus datang sebagai penyelamat. Ya, tentu Tuhan tahu apa yang membuat kita menjerit hari-hari ini. Kita menjerit karena dosa, kita menjerit karena perbuatan dan pelanggaran kita. Kita menjerit karena berbagai persoalan-persoalan. Kita menjerit karena berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Ya, datanglah pada Yesus yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan, dari setiap tantangan, dari setiap masalah, dan setiap pergumulan dan persoalan yang terjadi. Kita datang kepadanya sebagai pokok penyelamat yang dapat membebaskan kita dari dosa. Nah, sekarang dosa ini apa? Ini banyak orang berbicara tentang dosa, bertanya apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap firman Allah. Ya, bagian mana yang kita langgar? Seluruh aturan yang bertentangan dengan firman Allah
Jika kita patuhi maka kita mentaati. Tetapi jika kita tidak mentaati maka itu melanggar firman. Kita melanggar firman. Maka kita membutuhkan penebus. Dia adalah Yesus yang akan membebaskan dan menebus kita, melepaskan kita dari segala kutuk dan penyakit. Ya. Penebusan yang dikerjakan oleh Yesus tidak saja berlaku sebatas dosa dan perbuatan, tetapi ia melepaskan kita dari segala belenggu kemiskinan. Satu, ya, kemiskinan. Kemiskinan itu meliputi buta aksara dan tidak mempunyai harta benda. Dia bebaskan, ya, berikan jalan keluar di situ. Dia berikan pengertian, dia berikan pengetahuan, dia berikan semuanya. Dia melepaskan dari segala bentuk penyakit. Penyakit apa aja? Semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Ya, semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Akan muncul tantangan. Ya, kenapa ada rumah sakit? Ya, untuk merawat orang sakit. Kenapa tidak doakan saja supaya sembuh? Saudara, ya, doa yang kita naikkan adalah doa permohonan. Doa permohonan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita untuk merawat dan menjaga juga harus diperlukan, saudara. Karena itu pelayanan Kristus dalam membebaskan kita berjalan bersama. Ya, kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan, tetapi karya-karya penebusan tidak bisa terlupakan. Itu fisik. 3 adalah dosa. Dia akan melepaskan manusia dari dosa. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Yang pertama dan kedua bisa dikerjakan oleh manusia. Ya, yaitu dengan cara bekerja, dengan cara berusaha, dengan cara bersekolah, dan kemungkinan pandai dan bisa terlepas dari belenggu kemiskinan. Yang kedua, kemungkinan bisa berobat, menggunakan jasa tabib dan lain sebagainya, ya, dan bisa sembuh, atau dengan cara Tuhan. Apapun yang kita gunakan, peralatan obat medis semuanya, sarana untuk kita mendapatkan sehat, sembuh secara jasmani, bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi yang ketiga adalah melepaskan manusia dari dosa, tidak dapat dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Ayat itu tidak apa-apa kita baca di dalam Injil Matius. Ayat ini sudah sering kita baca. Injil Matius pasalnya yang kedua. Ayat pasal 1. Ayatnya yang ke-22, 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Dialah mereka. yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kalau yang pertama saudara bisa tempuh, ya, bersekolah, bekerja dan seterusnya, banyak orang yang pandai tetapi tidak mempercayai Tuhan gagal juga. Banyak orang yang merasa sehat dan melupakan Tuhan gagal juga. Yang merasa sehat semuanya, wah bisa. Ya, badannya tidak diragukan. Tetapi melupakan Tuhan, ya, maka gagal juga. Ada yang sudah kita ragukan, tidak mungkin, sakit-sakitan sudah. Ya, analisa kita sudah tidak bisa. Tapi justru sehat, justru kuat. Nah, inilah penyertaan Tuhan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, dosa tidak dapat dilepaskan oleh cara kita. Yang dapat menghapuskan dosa hanyalah korban penebusan yang dikerjakan oleh Yesus. Karena itu di setiap pengorbanan Kristus di kayu salib, kita mendapatkan penebusan yang mahal.
setiap pribadi mendapatkan korban penebusan. Setiap pribadi mendapatkan korban penyelamatan, dan setiap pribadi memperoleh kesempatan untuk hidup di dalam penebusan yang dikerjakan oleh Allah. Karena itu saudara, karya penebusan itu mari kita hargai. Apa yang dapat kita lakukan dalam menyambut karya penebusan, korban penebusan? Yang kita lakukan hanyalah dengan cara berdoa, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah melepaskanku dari segala dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita mengalami penyucian untuk hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Kita hidup mentaati Tuhan. Karena itu setiap orang yang mengalami penebusan, ia dapat melakukan kebenaran-kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Orang yang melakukan yang sudah terlepas dari dosa, hidup di dalam kebenaran dan mentaati Tuhan. Jadi seperti apa bangsa Israel setelah mendapatkan penebusan? Ya, kita kembali memperhatikan bersama di ayatnya yang Keluaran pasal yang ke-12. Ya. Keluaran pasal yang ke-12 di ayatnya yang ke-9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, Ya. hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Terus. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Jadi bayangkan saudara ya, satu ekor domba ya disembelih di tengah satu keluarga dan tidak boleh disisa sampai pagi. Ya. Jadi di setiap rumah ada mezbah korban bakaran. Ya, ada setiap rumah. Ya, 635.000 kepala keluarga masing-masing membakar ya mezbah di depan rumahnya sebagai tanda perayaan Paskah. Tidak boleh disimpan sampai pagi. Artinya bahwa penebusan itu ya sekali tidak dua kali terus. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Ya. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Terus. Sebab pada malam ini, Ya. aku akan menjalani tanah Mesir. Aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, Ya. akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Terus. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya. Apabila aku melihat darah itu, Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. ya. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Terus. Apabila aku menghukum tanah Mesir, Terus. hari ini akan menjadi hari peringatan Akan bagimu. menjadi hari peringatan. Terus kan? Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ini Paskah. Ya, maka itu penebusan ia bersama dengan Paskah, berjalan bersama. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia berdosa dari segala kutuk dan kematian. Melepaskan manusia berdosa dari segala kutuk dan kebinasaan. Melepaskan manusia berdosa dari kutuk dan kehancuran. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, ia datang untuk menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Rayakanlah itu
secara turun-temurun. Kalau pada hari-hari ini kita masih merayakan Paskah, masih ada kesempatan melaksanakan Paskah, maka ingatlah bahwa pada perayaan Paskah ada korban penebusan yang mahal. Apakah sekali untuk selamanya? Sekali untuk selamanya. Kita harus beribadah. Untuk apa? Sebagai tanda ingat-ingatan bahwa Tuhan telah menebus kita. 20 tahun kita beribadah, 30 tahun kita sudah beribadah. Bahkan ada yang mungkin 50 tahun sudah beribadah setia melayani Tuhan. Ya, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan telah menebus kita dari dosa. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena itu setiap pribadi yang menerima korban penebusan mendapatkan tanda ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ya. Kita beroleh kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita melihat berharganya pengorbanan Kristus di kayu salib, maka pengorbanan Kristus di kayu salib itu merupakan tanda perjanjian antara manusia dan Allah, agar kita hidup di dalam kebenaran untuk mentaati Tuhan selamanya. Kita hidup di dalam kebenaran. Pada salib, pada perayaan Paskah ada salib di sana sebagai simbol. Salib. Kita salibkan. Matius 10 ayat 38. Ya. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi aku. Terus, ini orang yang sudah menerima penebusan harus tetap memikul salib. 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Terus, Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. terus kan? Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Iya. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Intinya di situ adalah setiap orang Kristen harus memikul salib. Mikul salib. Apa salib itu? Salib itu simbol penderitaan di dalam mengiring Tuhan. Kenapa dipikul? Pikul itu artinya tanggung jawab. Kita pikul salib. Ya. Maka salib Paskah Kristus adalah satu simbol peringatan untuk setiap generasi gereja, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mengetahui bahwa pada saat Yesus tersalib, manusia mengalami penebusan yang sempurna. Manusia mendapatkan penebusan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Manusia memperoleh penebusan yang dikerjakan oleh pribadi Yesus sendiri dalam pengorbanannya di salib. Pada saat penyaliban, Yesus memikul segala keluh kesah kita. Dengan dia berkata, sudah selesai. Ya. Walaupun dalam ceritanya berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini kehidupan kita, saudara, ya, jangan sampai kita menerima Kristus yang disalib tetapi tidak mengalami penebusan. Jangan sampai kita menerima Kristus yang tersalib tapi tidak mengalami pembaharuan. Maka itu setiap pribadi yang menerima Kristus yang tersalib mengalami tanda pembaharuan yang sempurna, yang akan menampilkan dirinya tampil kudus dan tidak bercelah. Ya, hidup di dalam salib Tuhan, mentaati Tuhan dalam segala pengorbanannya. Karena itu
Ia menanggung segala beban dan pergumulan kita dan melenyapkan perseteruan. Efesus 2 ayat yang ke-16. Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh Ya, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. jadi dalam pengorbanannya di kayu salib, dia melenyapkan perseteruan. Apa perseteruan antara siapa dan siapa? Perseteruan antara manusia dan Allah. Ya, yang tadinya manusia tidak mau menyembah Allah, sekarang menyembah Allah. Yang tidak mau taat pada Allah, sekarang mentaati Allah. Melenyapkan segala perseteruan. Haleluya. Ya, teruskan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang Ya. jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Terus, Karena oleh Dia karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. masuk, dua pihak yang berseteru memperoleh jalan masuk ke dalam kepada Bapa yang di sorga. Ya, haleluya. Perseteruan ini, saudara, ya, bisa terjadi di kalangan kita. Tetapi perhatikan bahwa lewat pengorbanan Kristus, ia meruntuhkan perseteruan, perselisihan, ya, perselisihan di tengah jemaat diselesaikan. Perselisihan itu, saudara, ya, adalah hal-hal yang tidak jelas, kadang menjadi perselisihan, tidak jelas, tidak pasti apa masalahnya. Ya, karena itu pengorbanan Kristus, ia menyelesaikan setiap permasalahan terjadi. Ia memberikan darah pada ambang pintu. Dulu ambang pintu rumah, ya, dulu bangsa Israel menaruh darah itu pada ambang pintu rumah. Sekarang ambang pintu itu berbicara tentang hati kita masing-masing, yang harus memperoleh percikan darah. Hati, pintu hati kita harus mendapatkan percikan darah dari darah penebusan. Kalau saudara tidak menerima darah percikan itu, saudara, maka percikan itu tidak berdampak. Tidak ada satu manfaat yang dihasilkan. Kita tidak memperoleh percikan darah penebusan. Kita terhilang, kita tidak bisa tergembala. Karena itu pribadi Yesus dalam ketaatannya, dia taat dan mati di kayu salib. Penebusan ini menebus diri kita sendiri, cukup berdasarkan perjanjian lama membawa domba. Tetapi menebus dosa orang lain hanya darah Yesus yang mampu. Maka mana yang diperlukan? Apakah berlaku darah domba hari ini? Tidak. Yang berlaku adalah darah Kristus yang mahal harganya, yang tidak dapat disamakan dengan darah domba dan lembu. Darah Yesus adalah darah yang mahal, yang dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk kebiadaban yang tidak mentaati Tuhan. Lepaskan, dibebaskan. Untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam mentaati Tuhan dan hidup sampai Tuhan datang kembali. Karenanya Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan taat sampai mati tersalib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Iya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di bahkan kayu salib. mati tersalib. Taat sampai mati, saudara. Yesus menebus kita
dengan cara taat sampai mati. Sudah selesai. Tebus kita dengan cara Tuhan. Taat sampai mati. Sudah selesai. Ya. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan berita firman Allah ini. Sejauh mana berita penebusan itu kita respon. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak membawa domba, tidak membawa korban pengganti sebagai penebusan, tapi Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bisakah kita berkata, Tuhan terima kasih atas kebaikan, terima kasih atas perhatian. Karena apa? Engkau telah mengerjakan penebusan yang sempurna, yang melepaskan kami dari dosa. Ya. Tebus, menebus dosa manusia dengan mengorbankan Kristus sebagai korban penghapus dosa. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Jika kita dalam kondisi sakit sekalipun, Dia pun menanggung segala jeritan kita yang sakit itu. Dan cukup kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau telah menyembuhkan. Ya. Kalau dalam keadaan sulit keadaan kita, sulit ekonomi, sulit nikah, sulit rumah tangga kita, bisakah kita berkata pada Dia, Tuhan Engkau tolong nikahku yang sedang dalam menghadapi masalah, yang tidak memiliki tanda darah, yang tidak mengalami tanda penebusan. Atau lepas pribadi lepas pribadi, yang tidak mengalami damai sejahtera, yang tidak memiliki tanda darah penebusan. Terima berita penebusan ini sebagai simbol pendamaian kita dengan Allah. Berkata, Tuhan terima kasih, Engkau telah mendamaikan diriku dengan korban penebusan. Sehingga setiap orang, saya dan saudara, kita semua mengalami penebusan yang dikerjakan oleh Kristus yang sama. Bukan saudara kerjakan sendiri, bukan saudara lakukan sendiri, bukan dengan korban yang engkau buat, bukan dengan pengorbanan yang engkau beri, tetapi dengan pengorbanan Kristus yang sama, kita mendapatkan penebusan yang sama, dengan nilai dan kualitas yang sama, untuk mentaati Tuhan dalam segalanya. Kehidupan kita menerima berita pendamaian adalah anugerah yang besar. Oleh sebab itu, hari ini tidak panjang lebar saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mengajak kita memohon belas kasihan Tuhan, dan kita kembali menyanyikan pujian dengan sayapmu nomor 84 tambahan. Saya mengundang pemain-pemain musik, singer. Ya. Sayap penebusan perlindungan itu masih terbentang di depan kita. Sehingga saudara, kalau kita boleh melihat dan mengerti tentang firman Allah, maka Dia berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kuatkan hati kita masing-masing, kuatkan jiwa kita masing-masing, dan biarlah kita berterima kasih kepada Dia yang telah mengerjakan pendamaian. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwaku.
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kita bersama bangkit berdiri, firman. Firman-Mu maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Saudara-saudara, engkau sedang membutuhkan uluran tangan Dia yang mengerjakan penebusan. Engkau sedang membutuhkan Dia yang taat sampai mati di kayu salib. Engkaulah yang menebusku, Engkaulah yang mengorbankan dirimu di salib. Haleluya. Kor dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku.
Silakan saudara menyembah Dia. Kami butuh uluran tangan-Mu, Tuhan. Ya adalah ya Haleluya. Kami tidak berdaya, Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa uluran tangan-Mu. Ya basa. Oh, Engkau dengarkan cerita kami. Engkau dengarkan seruan kami, oh Tuhan. Ya waralaya basa. Haleluya. Ya waralaya basa. Oh Tuhan, tolong kami, berikan darah penebusan itu, lekatkan pada ambang hati kami Tuhan. Sampai akhirnya kami menyadari darah penebusan itu mahal harganya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengorbanan-Mu di kayu salib sebagai simbol pendamaian yang mengerjakan penebusan dalam diri kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak berdaya, oleh ketaatan-Mu di kayu salib kami mendapatkan segalanya. Kami mendapatkan kesembuhan yang Engkau kerjakan. Kami mendapatkan keselamatan. Kami mendapatkan kekayaan jasmani. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai kami menyadari bahwa kami terpanggil hanya karena belas kasihan Tuhan. Pengampunan, pengorbanan-Mu di kayu salib mengangkat kami setara dengan bangsa pilihan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah bangsa kafir Tuhan, bangsa buangan, bangsa yang tidak diperhitungkan, tapi mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Hari ini kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih atas belas kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mengerjakan pendamaian itu agar kami memperoleh kehidupan. Terima kasih.
Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di hati kami dan ungkapkan firman-Mu dalam ibadah-ibadah selanjutnya, sampai kami mengenal penebus yang sesungguhnya adalah Kristus, yang rela menggantungkan diri di salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk kita ikuti bersama-sama sepanjang minggu ini. Hari untuk kita ketahui bersama bahwa hari Selasa ada ibadah persekutuan hamba-hamba Tuhan sekota Sorong yang akan dilaksanakan di tempat ini jam 10 pagi. Ya, kita menyediakan jamuan kasih untuk mereka. Ya, yang memang sering saya ikuti, dan kali ini jadwal di tempat kita. Seluruh hamba-hamba Tuhan interdenominasi. Biasa lebih dari 20 orang yang datang, dan kita menyediakan jamuan kasih untuk mereka. Kemudian hari Rabu ibadah pendalaman Alkitab. Rabu ini saudara nanti mungkin sedikit lambat pulang karena akan ada latihan persiapan Paskah. Kemudian hari Jumat ibadah yang biasanya kita masuk malam disatukan pada pagi hari, ibadah Jumat Agung. Ya, itu kita bisa hadir bersama. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore. Minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9:15. Kemudian pada Paskah kedua kita akan laksanakan baptisan. Itu sementara karena kolam baptisan kita belum ada, maka kita menggunakan tempat-tempat umum seperti di Tanjung. Mungkin nanti akan dikondisikan. Ada beberapa saudara yang sudah mendaftar untuk dibaptis. Jika ada yang belum dibaptis dan mau dibaptis, silakan mendaftarkan diri untuk kita melaksanakan baptisan air bersama-sama pada hari Senin tanggal 1 ya, minggu berikutnya. Untuk diketahui bersama bahwa seperti biasanya ya, kita bawa bekal untuk kepentingan kita sendiri dan juga hal-hal yang diperlukan di sana. Sekira itu menjadi pengumuman. Kita bersama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kasih setiamu Tuhan besar berlimpah bagi kami, yang memberikan kami kemenangan untuk dapat bertahan melayani Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit, saudara Sinti ke dalam tahapan pemulihan kesembuhan, ulurkan tangan-Mu berkuasa, memberikan Tuhan kesembuhan yang sempurna dari sorga. Yang tidak kami ketahui juga yang sedang sakit, Tuhan Engkau tolong, agar Tuhan kami mengakui kebesaran Tuhan dalam karya penebusan. Saudara-saudara kami yang lain yang ada di luar kota karena bekerja, Tuhan lindungi jaga mereka di sana. Engkau pelihara dan Engkau tolong Tuhan, agar Tuhan hari-hari mendatang kami boleh bersama-sama, Tuhan beribadah. Baik anak-anak kami yang sedang kuliah di luar kota Sorong, Tuhan tolong lindungi jaga. Dan Tuhan memberkati, gembalakan juga mereka di sana dengan tangan pengasihan-Mu. Bahkan yang kuliah di kota Sorong, Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau berikan mereka moral yang baik dan mentaati Tuhan. Agar Tuhan perjuangan dan keberhasilan yang mereka raih kelak adalah benar-benar dari Tuhan, dan bukan karena kepentingan dan usaha kami sendiri, tetapi ada percikan darah Kristus, darah penebusan yang mahal harganya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, pedagang. Tuhan Engkau memberkati
Dan Tuhan berkati seluruh pekerjaan yang mereka kerjakan. Hindarkan dari segala, oh Tuhan, pekerjaan kutuk sumpah serapah. Bahkan yang mendatangkan kerugian, kebangkrutan sekalipun Tuhan singkirkan. Bahkan berikan mereka rasa takut akan Allah. Dan setiap usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan benar-benar berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah di hati kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan Tuhan memberkati seluruh agenda kegiatan kami sepanjang minggu ini. Amat terlebih, oh Tuhan, persiapan baptisan pada tanggal 1 April, Tuhan tolong campur tangan agar, oh Tuhan, segala yang kami agendakan berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, penyertaan dari Tuhan menyertai kami semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Teringat juga saudara kami Bapak Matulesi, Engkau ulurkan tangan memberikan kesembuhan yang sempurna seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.